kita pada hari ini bisa berkumpul di hadirat Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita dan datang kepada Dia. Haleluya, Yesus. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu.
kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan atas kehidupan kami Bapa. Pakai setiap kehidupan kami untuk menjadi alat kerajaan-Mu Tuhan. Dan kami buka ibadah kami ini Tuhan, kiranya Engkau berkati dari awal pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Yang ku harapkan
ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bertugas turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bertugas turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Salam, selamat pagi, selamat beribadah kembali. Pada pagi hari ini kita patut bersyukur karena kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita boleh beribadah untuk kita bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Allah, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, segala kemuliaan, hormat dan syukur pagi ini kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang penuh kasih tetap memberi kami kekuatan kesehatan. Engkau Allah yang penuh kasih tetap memelihara hidup kami. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan jika sebentar kami ingin merenungkan sebagian dari firman Allah, kami rindu Allah Roh Kudus bekerja, berbicara dalam hati kami masing-masing. Biar hati kami menerima firman-Mu dan kami boleh menjadi pelaku firman itu sendiri. Sehingga firman-Mu itu sungguh-sungguh nyata dalam hidup kami. Sehingga kami boleh menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, berkati semua orang bahkan jemaat Tuhan yang mendengar firman Allah. Di
Di dalam nama Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 4 ayat yang ke-18 sampai 22. Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22, firman Tuhan berbunyi demikian. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusuri danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menabarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka. Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada bulan ini tema kita berbicara tentang menjadi penjala jiwa. Menjadi penjala jiwa. Di sini arti menjadi penjala jiwa artinya adalah menolong orang lain untuk mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bulan ini kita diingatkan bagaimana kita menjadi penjala manusia. Di mana kita pun berada, kita juga diingatkan bahwa kita harus sungguh-sungguh bagaimana kita fokus, bagaimana hati kita terpanggil, bagaimana kehidupan kita melihat banyak jiwa-jiwa yang mungkin belum mengenal siapa itu Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya yakin dan percaya dalam kehidupan kita, dalam pengiringan kita akan Tuhan, kita harus melihat bagaimana Allah membentuk kehidupan kita. Di saat kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kasih Allah itu ada dan nyata dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita juga diingatkan bagaimana pada saat Allah memanggil kita, pada saat Allah ingin supaya kita sungguh-sungguh mengerti bahwa Ia adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Dan di saat kita percaya sungguh-sungguh, yakin dan percaya, kita pun memiliki kasih yang datang daripada Allah. Di saat kita melihat ada banyak orang yang belum mengenal dan percaya kepada Yesus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di mana kita harus memiliki belas kasihan dalam hati kita ketika kita melihat begitu banyak orang di sekitar kita yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan ingin supaya dalam kehidupan kita, kita mengajak saudara kita mengajak orang-orang yang mungkin belum percaya, dan kita harus sungguh-sungguh yakin dan kita harus memberitakan Injil itu sendiri. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di sini kita melihat ketika Yesus mengajak Simon dan Andreas untuk mengikutinya. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 3 mencatat bahwa mereka telah mengetahui siapa Yesus karena mereka telah ikut kelompok orang-orang yang bertobat. Karena pada saat itu mereka adalah orang-orang yang dilayani oleh Yohanes Pembaptis, sehingga mereka mengerti bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup mereka. Mereka menjadi orang yang bertobat dan mereka tahu bahwa akan datang sebagai Mesias, yaitu Yesus Kristus, dan mereka tahu bahwa Yesus itu sendirilah sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang menjadi pertanyaan, mengapa Tuhan Yesus memilih mereka menjadi murid-muridnya dan mau menjadikan mereka penjala manusia? Mengapa pada saat itu Yesus tertarik melihat mereka dan Yesus memanggil mereka untuk mengikuti Yesus? Karena mereka adalah pribadi yang taat. Ya. Karena mereka pribadi yang taat. Waktu Yesus menyuruh mereka untuk mengikutinya,
mereka langsung meninggalkan jala dan mengikuti dia. Dengan jelas ayat 20 berkata, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, di sini kita melihat mereka tidak mencari alasan untuk menghindar atau menolak. Oh Tuhan, saya sibuk, saya ada banyak pekerjaan, saya sedang mencari ikan. Hal itu tidak mereka katakan, tetapi mereka langsung secara otomatis mengikuti Yesus karena mereka mengenal siapa Tuhan itu sendiri, dan mereka percaya di saat mereka mengikuti Yesus dan menjadi murid Yesus, di situ ada kuasa Tuhan bekerja melalui kehidupan mereka. Bagaimana dengan kehidupan kita? Di saat Allah memanggil kita, di saat Allah menaruh dalam hati kita untuk kita bisa melayani Dia, apakah kita akan menolak dan berkata, Tuhan maaf, saya masih sibuk. Tuhan maaf, masih ada banyak pekerjaan yang harus saya lakukan. Bapak Ibu Saudara, kita melihat bagaimana Simon dan Andreas, mereka langsung mengikuti Yesus. Karena mereka tahu di saat mereka melayani Tuhan, ikut melayani Tuhan, ikut melayani jiwa-jiwa yang belum mengenal siapa Tuhan, mereka percaya bahwa mereka boleh menjadi berkat bagi semua orang. Begitupun penerapannya dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita tidak tahu kapan dan bila mana waktu yang ada dalam hidup kita. Selama masih ada kesempatan, layanilah Tuhan. Apapun karuniamu, apapun talentamu, mari berikan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Tuhan rindu, Allah rindu memakai engkau dengan luar biasa. Di sini kita melihat tema berbicara menjadi penjala jiwa. Ini adalah suatu hal yang luar biasa. Apa maksud Tuhan dalam kehidupan kita? Apa rencana Allah dalam hidup kita bulan ini? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, oleh sebab itu, hendaklah kita menjadi pribadi yang taat. Seperti Simon dan Andreas dan murid-murid Tuhan Yesus yang lainnya. Mereka menjadi pribadi yang taat. Mereka taat untuk melakukan atau mendengar panggilan Allah. Panggilan Tuhan ini berbicara bukan hanya khusus untuk pendeta saja, penginjil saja, tetapi jemaat Tuhan yang percaya Yesus Tuhan sebagai juru selamat memiliki tugas dan tanggung jawab juga untuk memberitakan Injil, untuk menyampaikan kabar keselamatan. Mungkin dalam hidup kita, dalam keluarga kita, ada banyak orang yang mungkin belum mengenal Yesus. Mari sebagai orang yang percaya dan mengenal Yesus, lakukan itu tugas dan tanggung jawab kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kunci utamanya menjadi pengikut Yesus, milikilah sikap hidup yang taat dan setia kepada Tuhan. Milikilah sikap hidup yang sungguh-sungguh mengerti, memahami maksud dan rencana Tuhan dalam hidup ini. Dan hal yang kedua, mengapa Tuhan Yesus memilih mereka menjadi muridnya dan mau menjadikan mereka penjala manusia? Mereka mengenal dan tahu siapa Yesus. Mereka mengenal dan tahu siapa Yesus. Sehingga mereka tidak ada keraguan untuk mengikuti Yesus. Karena mereka tahu bahwa siapa yang mereka ikuti adalah juru selamat di dalam hidup mereka, yang telah menebus mereka dari dosa, dan sehingga mereka menyerahkan hidup mereka secara total kepada Tuhan, sehingga mereka mau mengikuti Yesus. Mereka mengenal dan mengikuti. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya yakin di saat kita mengenal seseorang, di saat kita mengenal orang lain, kita mengenal dekat, di saat orang itu mungkin mengajak kita untuk pergi, maka kita mungkin mau ikut. Tetapi mustahil bagi kita jika kita baru melihat orang itu hari itu, dan ia mengajak kita untuk pergi mungkin kemana, mungkin kita ragu-ragu untuk mengikutinya, karena kita tidak mengenal mereka.
Tetapi di saat kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, kita tahu siapa Yesus, maka tidak ada keraguan bagi kita untuk mengikuti Dia. Begitupun Simon dan Andreas dan murid yang lain. Mereka mengenali siapa Yesus sehingga mereka menyerahkan hidup mereka untuk mau menjadi penjala manusia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari dalam hidup kita, saya kini percaya sepanjang perjalanan hidup kita, entah berapa tahun kita menjadi orang Kristen, saya kini semua kita mengenal siapa Yesus, sehingga tidak ada keraguan dalam hati kita, dalam pikiran kita, untuk kita berpaling dari hal-hal yang lain. Tetapi dalam hidup kita, di saat kita mengenal siapa Yesus, saya yakin dan percaya kita tetap memegang teguh iman pengharapan kita hanya kepada Yesus. Karena kita tahu hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Hanya di dalam Yesus ada kasih yang luar biasa dalam hidup kita. Dan Allah rindu, mari dalam kehidupan kita, kita yang sudah mengenal Yesus itu, kita harus memberitakan juga kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, engkau yang sudah mengenal pribadi Yesus, engkau yang sudah tahu siapa Yesus, jangan pernah ragu dan bimbang dalam mengikuti Dia. Jangan pernah mengalahkan segalanya hanya karena kita mungkin takut dan khawatir. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, karena kita mengenal dan tahu siapa Yesus, kita harus memiliki komitmen yang sungguh untuk kita tetap mengiringi Tuhan. Hal yang selanjutnya kita melihat di sini, hal yang ketiga adalah mengapa Tuhan Yesus memilih mereka, karena mereka adalah orang-orang yang mau diajar. Orang-orang yang mau diajar. Di saat Tuhan memanggil mereka, Yesus memanggil mereka, ikutilah aku. Karena Tuhan tahu mereka memiliki suatu hal kerendahan hati, mereka mau diajar, dibentuk. Mereka mau belajar bagaimana kasih Allah dalam hidup mereka. Karena mereka percaya di saat mereka mau diajar, maka segala sesuatu yang ada dalam hidup mereka dan apapun yang terjadi dalam hidup mereka, Roh Kudus akan memimpin kehidupan mereka. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari dalam hidup kita, kita pun mau diajar. Kita mau lebih banyak belajar tentang firman Tuhan. Kita harus lebih belajar banyak, kita harus sering-sering merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, berdoa. Dan itu akan menjadi modal utama kita agar iman kita tetap di dalam Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita yang mau diajar oleh kebenaran firman Tuhan, milikilah hati yang taat, milikilah hati yang sungguh-sungguh tulus di hadapan Tuhan. Karena di saat engkau mendengar firman Allah, Roh Kudus akan bekerja memperbaharui hati dan pikiranmu, sehingga engkau menjadi pribadi yang sungguh-sungguh mau dibentuk dan diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Yang terakhir adalah mengapa Tuhan Yesus memilih mereka menjadi murid-muridnya. Yang terakhir adalah mereka rindu akan Allah. Ada kerinduan di dalam hati mereka. Di saat mereka melihat Tuhan Yesus, mereka rindu. Dan mereka rindu untuk selalu dekat dengan Tuhan. Di saat Tuhan Yesus mengajak mereka, ikutilah aku, tidak ada keraguan dalam hati mereka. Karena mereka rindu akan selalu dekat dengan Allah. Mereka sedang mencari seseorang yang dapat memimpin hidup mereka. Mereka sedang mencari seseorang yang dapat mengarahkan hidup mereka kepada satu tujuan yang pasti dalam pengiringan mereka. Oleh sebab itu Bapak, Ibu dan Saudara yang terkasih, marilah kita dalam kehidupan kita pun memiliki hati yang rindu, yang selalu dekat dengan Allah. Kita selalu rindu untuk dekat dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, memiliki hubungan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Karena kuasa Tuhan akan bekerja dalam hidup kita di saat hati dan pikiran kita berserah secara total kepada Tuhan. Milikilah kerinduan yang sungguh kepada Allah. Di saat murid-murid Tuhan Yesus ini memiliki kerinduan, mereka tahu bahwa mereka akan mendapat seorang pemimpin yang luar biasa yang mengarahkan hidup mereka kepada tujuan yang pasti, yaitu keselamatan di dalam hidup mereka. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih,
Mari jangan pernah ragu dan bimbang akan pengiringanmu akan Tuhan. Di saat engkau rindu untuk datang kepada Tuhan, maka di situ pun kuasa Roh Kudus akan bekerja dalam hidupmu. Roh Kudus akan memimpin engkau sehingga engkau menjadi pribadi yang sungguh-sungguh percaya dan taat hanya kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita yang sudah percaya dan dipilih oleh Allah, milikilah kemampuan untuk tetap mengikuti Tuhan. Milikilah kerinduan juga untuk kita bisa menjadi memenangkan jiwa bagi nama Tuhan. Biarlah semua apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita, itu pun terjadi dan tergenapi sesuai dengan amanat agung Tuhan Yesus. Bulan ini berbicara tentang menjala jiwa. Dan saya kira percaya, mungkin di sekitar kita, di lingkungan kita, kita boleh menjadi saksi yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Karena itu jemaat yang terkasih, biarlah keempat hal ini firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi kekuatan bagi kita. Mengapa Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya? Karena hal yang pertama, mereka adalah pribadi yang taat kepada Tuhan. Kedua, mereka mengenal dan tahu siapa Yesus. Dan yang ketiga, mereka adalah orang-orang yang mau diajar, dibentuk untuk menjadi pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan yang terakhir adalah mereka rindu akan Allah yang mau membentuk hidup mereka, mengajar mereka sehingga mereka menjadi pribadi yang kuat. Oleh sebab itu dalam pengiringan kita akan Tuhan, milikilah kerinduan, milikilah kasih yang datang daripada Allah untuk kita melihat jiwa-jiwa yang belum mengenal akan Tuhan. Karena itu semua tugas kita yang percaya kepada Yesus, dan kita memberi kasih itu kepada mereka sehingga kasih itu sampai dalam hidup mereka dan mereka pun mengenal siapa Tuhan dan juru selamat dalam hidup ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, milikilah kerinduan hanya di dalam Tuhan dan tetap layani Tuhan dengan karunia dan talenta yang Tuhan berikan dalam hidupmu, dan menangkanlah jiwa bagi Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Kita sudah mendengar firman Allah, mari kita satu di dalam doa. Pagi ini Tuhan, kami bersyukur atas kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami boleh mendengar firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Ajar kami untuk boleh menjadi pelaku firman itu. Di saat kami boleh menjadi pelaku firman-Mu, maka kuasa-Mu akan bekerja dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi pribadi, menjadi penjalam jiwa dan memenangkan jiwa bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua yang sudah mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih buat setiap situasi dan kondisi yang boleh terjadi Tuhan. Sehingga di dalamnya kami tahu bagaimana hikmat Roh Kudus menuntun membimbing kami, yang tidak terbatas hadir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan terima kasih dengan segala tantangan, ujian, cobaan yang boleh terjadi dalam hidup kami. Dengan demikian kami tahu bagaimana kami merawat kasih-Mu tinggal dalam hidup kami. Bagaimana kami tahu mengerti yang namanya menjaga kasih Tuhan yang begitu luar biasa yang telah diberikan buat hidup kami, sehingga kami dapat menjaganya dari segala bentuk kuasa kegelapan, kuasa si jahat Tuhan yang ingin merampas, merebut, yang ingin menghancurkan. Sehingga dengan situasi-situasi yang ada itu, kami dilatih menjadi orang-orang yang terlatih di dalam hal merawat dan menjaga kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Demikian juga dengan situasi-situasi yang ada ini, membukakan mata rohani kami, melihat ternyata ada banyak orang-orang yang hidup dalam keraguan, yang ketidakpastian. Lebih daripada itu ada banyak orang-orang yang oleh karena situasi pergumulan ini mereka hidup yang tidak benar, sehingga kami rindu Tuhan. Pagi ini pakai kami menjadi alat-Mu. Kesukaan dan kesenangan kami adalah ketika kami dapat mempersembahkan jiwa-jiwa kepada Tuhan. Dan itu juga menjadi kerinduan kami ya Tuhan buat seluruh sidang jemaat-Mu pagi ini.
Roh Kudus Engkau pakai mereka, Roh Kudus Engkau perlengkapi mereka, Roh Kudus Engkau nyatakan kuasa-Mu dalam hidup mereka. Sehingga semua sidang jemaat-Mu Tuhan bergerak di dalam kegerakan Roh Kudus di akhir zaman ini. Sehingga mereka tidak hanya berdiam diri, puas dengan keberadaan mereka, tetapi mereka boleh ambil bagian di dalam misinya Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Tuhan, masa sukar adalah masa penuaian bagi gereja-Mu. Oleh sebab itu kami rindu Tuhan, utuslah kami dan pakai kami kemana saja Tuhan mau. Jika minggu kemarin kami dapat membawa jiwa, memberitakan Injil kepada banyak orang, bagaimana kasih Tuhan, dan kami dapat melihat bagaimana hal-hal yang terjadi luar biasa. Ada banyak orang-orang yang dibebaskan, dimerdekakan, dilepaskan dari segala belenggu, dari segala ikatan-ikatan kotok nenek moyang mereka. Tuhan, kami melihat mereka mengalami kedamaian yang datang dari Tuhan. Itu juga menjadi kerinduan kami Tuhan ke depan, untuk Tuhan terus pakai sidang jemaat-Mu, gereja-Mu Tuhan, sehingga kami merasa betapa hebat dan kayanya Tuhan yang tidak terbatas yang kami percaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami buat sidang jemaat-Mu, perlengkapi mereka dan berkati hidup mereka hari-hari. Kau berkati setiap usaha pekerjaan mereka, anak-anak mereka, rumah tangga mereka berkati. Apa saja menjadi harapan dan kerinduan mereka, makan minum mereka kami percaya tak pernah berkekurangan. Karena Tuhan kami, Tuhan yang menciptakan segala-galanya. Terima kasih Tuhan, berkati. Jaga lindungi sidang jemaat-Mu dari segala wabah, penyakit yang ada ini Tuhan, Kau tutup bungkus mereka. Dalam nama Yesus, aku berdoa perlindungan-Mu sempurna atas hidup mereka. Karena kami mendengar sampai hari ini tingkat terpapar virus corona yang ada di Beritu Timur ini begitu semakin meningkat. Tetapi aku berdoa dan minta pertolongan daripada Allah sendiri turun atas sidang jemaat-Mu Tuhan. Sehingga ada kekuatan kuasa Allah yang bekerja dalam tubuh jasmani mereka. Sehingga mereka Tuhan benar-benar ada dalam perlindungan Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kami doakan bangsa negara ini Tuhan, juga berkati bangsa kami. Berkati pemimpin bangsa kami Tuhan, sehingga mereka dapat dipakai menjadi alat-Mu Tuhan untuk mendatangkan hal yang baik atas bangsa ini. Secara khususnya Kalimantan Tengah kami bawa dalam doa. Tuhan jaga lindungi ke provinsi kami ini dari segala hal yang tidak baik dalam masa-masa kampanye persiapan pilkada gubernur ini Tuhan. Tetap kami doakan kedewasaan, kemampuan berdemokrasi secara benar Tuhan Engkau berikan kepada seluruh masyarakat. Demikian juga kedua kandidat, agar mereka Tuhan benar-benar menjalankan tugas mereka di masa kampanye dengan penuh tanggung jawab, sehingga mereka melaksanakan tugas itu sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku Tuhan, sehingga dijauhkan dari segala pertikaian, perpecahan, pertengkaran, hal yang tidak baik atas provinsi ini. Kabupaten Beritu Timur kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati pemimpin kami, bupati, wakil bupati, seluruh legislatif yang ada Tuhan, bahkan semua yang terlibat Tuhan dari tingkat kabupaten hingga sampai ke desa. Tuhan berkati. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur buat semuanya. Kami bersyukur buat semuanya. Sekali lagi Bapa, aku percayakan seluruh sidang jemaat-Mu ini dalam tangan-Mu. Mereka dalam milik dan kepunyaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami ini di dalam doa yang telah Engkau ajarkan kepada murid-murid. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri, arahkanlah hati dan pikiran-Mu. Di akhir ibadah ini terimalah berkat daripada Tuhan. Di akhir ibadah ini terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Di akhir ibadah kita ini terimalah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Di akhir ibadah ini terimalah kekuatan kuasa Roh Kudus yang akan terus menyertai, membimbing, menuntun kehidupan, menguatkan, meneguhkan iman-Mu, serta menjadikan Engkau alatnya sebagai penjala manusia. Segala berkat ini kita terima hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kita tutup dan akhiri ibadah ini.